Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, sehingga nikmat itu tidak bisa kita ukur. Salawat serta salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada pemimpin umat, pemberi syafaat dari dunia sampai akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semuanya, kali ini saya ditugaskan untuk ngebahas sedikit tentang kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat sedikit tapi yang membawa kita ke surganya Allah. Kalimat inilah yang akan kita dapat dipertemukan dengan Allah. Jadi kalau kita mau baca itu di surat Al-A'raf 172, ketika proses penciptaan manusia setelah menjadi tubuh yang lengkap, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia dengan satu tiupan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian ditiupkan dari ruh, sebagian ruhku ke dalam tubuh yang ada di rahim ibu tadi. Jadi kalau tubuh itu diciptakan menurut tasawuf nih, kemudian kalau ruh itu ditiupkan, maka ruh akan abadi. Dia akan menemui Tuhannya. Makanya ada ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi yang bisa menemui Tuhan itu ruh kita, nafas kita yang mutmainnah, yang tenang. Yang gak tenang gimana? Ya harus mampir-mampir dulu, itu gampangannya. Nah, ketika kita di dalam kandungan tadi tiupkan ruh, maka Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, apakah engkau yakin bahwa aku ini Tuhanmu? Inilah persahadatan pertama, musyahadah namanya. Persahadatan pertama kita dengan Allah ditanya begitu, alastu bi rabbikum, tanyalah pada diri kita itu. Kemudian kita menjawab seraya, qalu bala syahidna, ya saya bersaksi engkaulah Tuhanku. Ini kadang-kadang yang ayat-ayat begini ini banyak yang tidak berani untuk mengungkapkan. Jadi karena memang agak berat, Pak. Nanti kalau misalnya metode saya di dalam ceramah ini, kultum ini ada yang kurang, kita diskusi. Jangan sampai nanti ini dibawa pulang kita disalah-salahkan nanti aliran apa gitu ya. Enakan kita diskusi setelah ini. Kalau bala syahidna berarti kita sudah bersahadat kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan kita. Artinya la syarikalah. Tidak ada yang bisa menyekutukan kita dengan Allah. Makanya syirik itu adalah dosa terbesar, karena memang syirik itu sulit sekali, Pak. Syirik itu sulit sekali. Iblis itu tidak bersyirik kepada Tuhan. Dia bertauhid, hanya dia melanggar perintah Allah saja. Kalau dia nggak melanggar, dia bertauhid lama sekali, ribuan tahun, sehingga iblis itu bersanding dengan malaikat. Hampir-hampir iblis itu disamakan dengan malaikat gitu. Sehingga ketika suruh sujud, iblis tidak sujud. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ketika persahadatan kita di dalam dunia dimensi yang itu, kemudian kita dilahirkan ke dunia. Di dunia ini kemudian menangis, kemudian kita hiduplah di dunia dari kecil, kemudian sampai nanti di akhir hayatnya, di usia-usia senja gitu. Makanya usia-usia senja ini memang usia yang terbaik, Pak. Jadi kalau ada di bulan Ramadan sepertiga akhir Ramadan itu mantap. Ya kan, Pak? Kalau ada malam sepertiga malam itu mantap. Ada juga kalau kita ada sepertiga usia itu posisi mantep-mantepnya.
Karena 2/3 itu seharusnya kita sudah mampu melepaskan kemelekatan sesuatu tentang keduniaan. Jadi kalau umur 40 itu sulit sekali, apalagi lagi bekerja, kemelekatan itu. Makanya hidup di dunia Allah hiasi kehidupan kita dengan hubus syahawat minan nisa wa banin wal qanatir. Dihiasi itu faktor-faktor eksternal. Persahabatan kita akan goyah ketika hiasan-hiasan tadi menjadi melekat dalam tubuh kita, bahwa kekuatan Allah itu dikalahkan dengan hiasan tadi. Kita sangat cinta kepada dunia, cinta banget dengan ilmu kita, cinta banget dengan anak-anak kita, cinta banget dengan harta kita, sehingga harta segala-galanya. Cirinya harta segala-galanya ya gimana? Ya harta tidak dijadikan menjadi alat berdekat dengan Allah. Jadi ini harta saya dapat susah banget, dari pagi keluar, ketemu malam gelap, ketemu gelap lagi. Kok enak banget ya berbagi gitu. Nah, itu kemelekatnya kuat sekali. Maka kemelekatan itu mulai harus dilepas karena kita sudah mulai sepertiga usia gitu. Bapak-bapak, nah ketika di dalam alam dunia itu kita mengalami kehidupan, fenomena kehidupan sangat luar biasa itu. Pasang surut, naik turun, naik terus. Ada susah, ada sedih, ada punya uang, ada enggak, ada punya rezeki, ada wah macam-macam deh. Dan kehidupan yang tadi, yang macam-macam tadi, itu akan mengganggu posisi tauhid kita, perjanjian kita, musyahadah kita dengan Allah. Sehingga apa? Yang diagungkan adalah energi-energi ataupun makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebagai hiasan tadi menjadi esensi bagi kita. Padahal esensi kita bukan itu. Esensi kita itu la ilaha illallah. Esensinya begitu. Makanya ada istilah zikir nih, ada ahli zikir. Makanya harus sering berzikir la ilaha illallah. Makanya akhir kalimat kita, usia kita mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Cuman sampai enggak kalimat la ilaha illallah itu di ujung nafas kita? Jangan-jangan yang diingat, aduh warisan saya belum dibagi. Aduh istri saya nanti kalau meninggal siapa yang menikahin lagi? Aduh mobil saya gimana? Itu kemelekatan, Pak. Kenapa orang mati susah itu? Karena kemelekatan kita terhadap duniawi tadi sangat keras. Nanti ini warisan saya dibagi susah, anak saya berantem, kemelekatan. Tapi kalau kita la ilaha illallah hanya Allah, ya sudah, yang tinggal aja. Toh apa yang akan dibawa? Yang akan dibawa kita adalah yang kita bawa pulang. Yang bawa pulang apa? Amal-amal kita. Makanya di surat ayat terakhir itu, wa man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal soleh kita yang dibawa, kemudian fala yusyrik bi ibadati, tidak mensekutukan Tuhan. Dengan apa? Kalau dulu Pak, Lata Uzza. Kalau dulu Pak, patung-patung, berhala-berhala. Sekarang berhala-berhala itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Rumah kita jadi berhala kita. Kekayaan kita jadi berhala kita. Mobil kita jadi berhala kita. Gimana mobil jadi berhala? Dilapin tiap pagi, kotor dikit dilapin, ada yang nyenggol, marah. Karena wah hebat banget nih. Tuhan kita itu yang kita bawa itu. Jadi melekat terhadap itu tuh namanya yang syirik-syirik itu ya. Kira-kira itu Pak ya. Makanya perjalanan hidup sangat luar biasa. Makanya kita suruh berzikir Pak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir, suruh berzikir. Apa sih arti zikir? Zikir itu adalah zakara yadhkuru, mengingat. Kan logikanya begini, kalau kita mengingat pasti ada yang diingat lebih dulu di belakang kita. Apa yang diingatnya? Ketika permusyahadatan pertama kita diungkapkan oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
pernyataan kita itu, karena nggak ingat. Bapak ingat nggak waktu bertemu dengan Tuhan itu, alastu birobikum? Nggak ada, nggak ingat. Syahadat yang kita lakukan ketika masuk Islam itu juga nggak tahu kapan kita bersahadatnya, karena Islam kita turunan, bukan tanjakan. Kalau tanjakan itu kan tahu benar kapan dia bersahadat. Nih saya tanya aja siapa, kira-kira bersahadat masuk Islam kapan Bapak? Nanti kita berdiskusi yang ini. Nah, ada yang dulu kita perjanjian itu, kemudian diingatkan, tadzakar, berzikir. Zikir yang terbaik apa? Makanya kalau orang-orang itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu baca surat Muhammad ayat 17. Nanti dibuka kalau nggak salah. Nah, di situ annahu la ilaha illallah. Suruh zikir la ilaha illallah. Siapa tahu ada yang masih nempel di hati kita berhala-berhala itu. Siapa tahu ada yang nempel di hati kita cewek-cewek cantik itu gitu. Siapa tahu ada gitu ya. Supaya kita yang ada di dalam diri kita inherent itu sebenarnya kekuatan kita bukan dari luar. Kekuatan kita dari dalam sudah ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang menyebutnya ketika ditanam kekuatan itu disebut dengan fitrah, originalitas. Makanya orang terlahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah itu bukan suci Pak, tapi seperangkat kemampuan kita, setelan. Kalau orang bilang mobil itu sudah ada build up, tinggal kita pantik kemampuan itu, muncullah. Yang dari luar itu yang akan mendatangkan kemelekatan tadi, harta, wanita, anak, semuanya menjadi melekat. Kenapa kita lebih suka kemelekatan itu? Karena menzuyina, Allah menghiasi itu. Namanya hiasan Pak, itu pasti ditinggal. Bapak emasnya berkilo-kilo, itu nggak mungkin dibawa jalan-jalan begitu ya, dan tinggal di rumah. Bapak punya mobil 10, dipakai 1, ditinggal ketika tidur, nggak mungkin dipeluk itu mobil. Ya, harus tidur aja, baru sholat aja nih, berapa ke dompet Bapak ditinggal, handphone Bapak ditinggal, semua ditinggal yang mahal-mahal. Ya, ini tanda-tanda kita. Makanya ketika di akhir kalimat usia kita la ilaha illallah fadakhalal jannah wajar. Ini diperdebatkan. Memang harus ada perbuatan. Perbuatannya apa? Ya perbuatan amal soleh tadi dengan 2 sebenarnya syaratnya. Mau ketemu Allah, amal soleh dengan syirik. Syirik itu yang terberat akhirnya. Makanya Bapak Ibu, ketika dipanggil Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan dipanggil tuh sampai 3 kali itu. Di masjid tuh, ya Ustaz Iim, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti di sana pada yang meninggal nih. Itu panggilan itu sebenarnya buat yang mati apa yang masih hidup, pertanyaan kita. Itu Pak, nanti Bapak akan kembali kepada Tuhan. Rumah kita bukan di dunia ini Pak, rumah kita nanti di akhirat, bertemu dengan kekasih-kekasih Allah, bertemu dengan Allah Sang Pencipta kita. Kita ratusan kali sujud, target kita bukan surga yang kecil tadi. Target kita liqa rabbih, bertemu wajah Allah itu seperti apa, indah sekali gitu. Bapak lihat cewek cantik aja nggak berkedip, ini ngelebihi itu semua. Ya, kira-kira gitu ketemu. Nah, supaya tadi jalan kita ketemu dengan Allah tadi benar jalannya, Shirathul Mustaqim, tidak mampir-mampir. Kan masalahnya sering mampir nih, belok ke sini, nggak nyampe-nyampe. Ada yang salah alamat Pak. Menuju Tuhan tadi salah alamat. Makanya di salah alamatnya ya di itu dulu lah, dibersihkan. Kira-kira gitu ya. Makanya la ilaha illallah kuncian kita, tauhid kita di situ dipegang. Jadi artinya la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan, tapi memang praktik kehidupan kita itu untuk la ilaha illallah. Itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kurang. Nanti kalau memang kurang kita ngobrol, karena kultum
Jangan banyak-banyak Pak. Tapi buat penasaran kuncen kita la ilaha illallah. Maka seluruh tarekah itu mengajarkan kuncennya la ilaha illallah. Seluruh amalan la ilaha illallah. Apa kita pasti la ilaha illallah Pak? Mau ikut tarekat, mau aliran ini, aliran kuncinya satu, tauhid la ilaha illallah. Selama mengucapkan la ilaha illallah, aliran apa saja dakhala jannah. Itu. Ya, itu ya. Nanti kalau memang kurang-kurang ada salah-salah metode dalam memberikan kultum ini, kita ngobrol, tapi jangan ngopi Pak. Kalau ngopi nanti maghrib aja. Bila itu hidayah, lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melekat terus.